Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut karangan Santo Yohanes. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Injil yang baru saja kita dengarkan tadi, menampilkan wejangan Yesus kepada para muridnya pada saat malam terakhir. Yesus mengumpamakan ia sebagai pokok anggur dan para muridnya sebagai ranting-rantingnya. Pada bab ini, pada bab 14 sampai bab 16 dalam Injil Yohanes ini memang memuat tentang nasihat-nasihat peneguhan kepada para muridnya. Pada saat itu, di saat mereka sedang kebingungan dan terguncang karena pernyataan Yesus akan kesengsaraannya. Dan kalau kita baca perikop-perikop sebelumnya, di sana Yesus memberikan janji bahwa ia akan menyediakan tempat bagi muridnya kelak nanti di surga. Serta akan memberikan sang penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan menuntun karya mereka di dunia ini. Dia juga mengingatkan para murid untuk tetap bersatu dengannya. Yesus mau mengingatkan bahwa dalam melanjutkan karya perutusan, para murid harus berkanjang pada Dia, pada Bapanya. Penegasan ini bukan hanya diperuntukkan bagi para murid waktu itu, tapi hal ini senantiasa relevan dan penting dalam kehidupan kita. Terutama bagi kita yang sedang menjalani panggilan khusus berbakti pada pelayanan gereja. Yesus mau menggambarkan persatuan dengannya bagaikan ranting-ranting yang tidak dapat menghasilkan buah jika ranting itu terlepas dari tangkainya. Demikian pula kita. Dalam menghidupi panggilan ini, kita tidak dapat menghasilkan buah jika kita tidak bersatu dengan Kristus atau melepaskan diri dengan Kristus. Dalam segala hal, dalam segala pelayanan kita harus terpaku pada Yesus Kristus, bukan pada diri kita sendiri. Seringkali terjadi pelayanan kita tidak melihat apa yang kita lakukan sebagai karya Allah, melainkan kita melihat itu sebagai kehebatan kita sendiri. Tanpa kita sadari, pada saat itu juga kita melepaskan diri dari sang pokok anggur. Kita berpikir bahwa kita dapat melakukan pelayanan, kita dapat menginspirasi banyak orang, kita dapat berbuat kebaikan dan dipuji orang itu karena kehebatan kita. Kita lupa bahwa tanpa melekat pada pokok anggur, kita tidak dapat menghasilkan buah apa-apa, seperti yang dikatakan Yesus tadi. Artinya pelayanan kita tidak menjadi berkat yang melimpah bagi orang lain dan bagi diri kita. Mengapa demikian? Karena yang kita bawa dalam pelayanan bukan Kristus, melainkan ego kita sendiri. Pelayanan kita kehilangan maknanya. Yang sebenarnya adalah pengabdian menjadi sekedar profesi dan promosi diri.
Kita lupa bahwa segala hal yang kita terima selama ini, segala talenta, segala pengetahuan dan kemampuan yang kita butuhkan dalam pelayanan, semuanya itu berasal dari Tuhan. Kita hanyalah alat kecil yang digunakan Tuhan untuk pelayanan, untuk melakukan karyanya di dunia ini. Injil ini juga mau mengingatkan kita untuk selalu membawa Yesus, berpaut pada Yesus dalam segala pelayanan kita. Ranting anggur dapat berbuah banyak karena senantiasa dirawat, dibersihkan, kadang dipotong jika ada bagian yang mengering. Demikian pula kita. Kita tidak boleh lupa bahwa kita dipanggil oleh Allah sendiri, dan ketika pelayanan kita menjadi berkat bagi banyak orang, itu adalah semata-mata karya Allah. Maka ketergantungan kita pada Allah itu pasti. Kita harus senantiasa melekat pada Yesus, sang pokok anggur. Melekat padanya berarti kita senantiasa berusaha untuk selalu sejalan dengan pikiran Tuhan dan sejalan dengan hati Tuhan. Belajar untuk meneladaninya dan melakukan kehendaknya dalam segala hal. Dan senantiasa membawa dia dalam segala karya pelayanan kita. Tentunya, segala karya kita hanya bisa berbuah berkat bagi banyak orang apabila kita melakukannya dalam Tuhan. Di luar dia, kita tidak dapat melakukan satupun kebaikan. Kebaikan satupun tidak dapat terjadi di luar dia. Melihat kembali konteks cerita asli, dalam perjamuan malam terakhir ini, para murid yang senantiasa bersatu dengan Kristus di kemudian hari menjadi pionir gereja dan menghasilkan panenan melimpah bagi kerajaan Allah. Tapi Yudas yang melepaskan diri dari Yesus, pada saat itu apa yang terjadi dengannya? Dia mati bunuh diri. Dalam keadaan frustasi dan penyesalan mendalam atas segala jalan yang diambil. Dia salah memilih jalan. Maka marilah kepada kita sekalian untuk memilih jalan yang benar melalui Yesus dan bersatu dengan Yesus. Membawa Yesus dalam segala hal, terutama dalam pelayanan kita. Tinggallah dalam Kristus agar kita menghasilkan panenan berlimpah. Dan tidak seperti Yudas yang menjadi tangkai yang mati, sebagaimana jalan yang dipilih. Jalan yang ia pilih adalah jalan yang salah. Semoga kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Bersatulah dengan Kristus, selalu membawa Kristus dalam segala hal. Semoga demikian. Amin.